Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nadliyin, memberikan tempat yang sangat istimewa bagi seorang ulama besar, seorang wali agung, seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bukan hanya dikenal sebagai ulama, tapi juga dihormati sebagai rajanya para wali. Bukti penghormatan itu dapat kita lihat hingga hari ini lewat majelis manakib, majelis selawat, dan berbagai kegiatan keagamaan yang menyebut nama agung beliau. Namun, di balik cahaya kebesaran Syekh Abdul Qadir, tersimpan sebuah kisah yang jarang dibicarakan. Sebuah pertanyaan besar, apakah benar bahwa keberadaan beliau justru menjadi penghalang bagi kebesaran klan Ba'alawi? Apakah betul ada dendam sejarah yang tersimpan rapi di balik literatur mereka? Mari kita menelusuri jejak sejarah abad ke-12 Masehi, sebuah masa ketika dunia Islam sedang bergolak. Pasukan salib menyerbu tanah suci, Yerusalem, Palestina, hingga Suriah. Di saat bersamaan berdiri dinasti Fatimiyah di Mesir, beraliran Syiah Ismailiyah yang justru tidak berpihak kepada perjuangan kaum muslimin. Harapan untuk merebut kembali Baitul Maqdis seolah redup. Namun di tengah kegelapan itu, berdirilah seorang tokoh. Bukan sekadar ulama, tetapi juga cahaya bagi umat. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada tahun 1171 Masehi, seorang panglima muda bernama Salahuddin Al-Ayyubi datang menemui Syekh Abdul Qadir. Ia tidak hanya meminta nasihat, tetapi juga doa restu. Dan sejarah mencatat, doa Syekh Abdul Qadir menjadi titik balik. Tak lama setelah itu, dinasti Fatimiyah runtuh, dinasti Ayyubiyah berdiri, dan Yerusalem pun kembali ke pangkuan umat Islam. Bayangkan, peristiwa ini adalah titik terang sejarah Islam, dan nama Syekh Abdul Qadir terukir jelas dalam peristiwa besar itu. Namun, berabad-abad kemudian, sebuah plot twist muncul. Dalam literatur internal Ba'alawi, tiba-tiba muncul kisah tentang dua tokoh, Faqih Al-Muqaddam dan Abdullah Al-Haddad. Mereka bukan hanya disebut wali, tapi bahkan disebut wali di atas para wali. Disebut mampu mi'raj ke Sidratul Muntaha, melebihi makom kewalian Syekh Abdul Qadir. Bahkan, ada kisah yang mengatakan Syekh Abdul Qadir sendiri pernah datang, hendak mentransfer ilmu dan karomahnya kepada Imam Al-Haddad, namun justru ditolak. Benarkah demikian? Ataukah ini hanyalah narasi simbolik untuk menyaingi kebesaran Syekh Abdul Qadir? Mari kita bongkar lapisannya satu persatu. Pertama, dokumentasi sejarah. Syekh Abdul Qadir tercatat luas dalam literatur Islam. Karyanya ada, murid-muridnya banyak, tarikatnya menyebar ke seluruh dunia. Sementara Faqih Al-Muqaddam dan Abdullah Al-Haddad hanya muncul dalam kitab-kitab internal Ba'alawi. Kedua, pengaruh. Syekh Abdul Qadir memimpin tarikat Qadiriyah yang berakar kuat di berbagai belahan dunia. Sementara pengaruh dua tokoh Ba'alawi tersebut terbatas di lingkaran mereka sendiri. Ketiga, karomah. Syekh Abdul Qadir dikenal karena kesalehan dan spiritualitasnya tanpa kontroversi berlebihan. Sedangkan kisah Mi'raj Sadar Faqih Al-Muqaddam dan Abdullah Al-Haddad justru menimbulkan tuduhan zindik di kalangan ulama lain. Keempat, peran sejarah. Syekh Abdul Qadir tercatat berperan dalam sejarah politik Islam, termasuk memberi restu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara jejak sejarah dua tokoh Ba'alawi nihil, tak ada catatan eksternal yang memverifikasi. Kelima, karya tulis. Syekh Abdul Qadir meninggalkan tak kurang dari 15 kitab besar. Dua yang paling terkenal adalah Al-Gunyah li Thalib Thoriq Al-Haq dan Futuh Al-Ghaib. Kitab-kitab ini masih diajarkan hingga kini di berbagai pesantren dan madrasah, sedangkan kedua datuk Ba'alawi itu tidak meninggalkan satupun karya tulis. Maka pertanyaannya jelas, apakah kemunculan Faqih Al-Muqaddam dan Abdullah Al-Haddad hanyalah upaya simbolis untuk mengangkat gengsi klan Ba'alawi, sekaligus mendegradasi kebesaran Syekh Abdul Qadir? Ataukah ada fakta sejarah lain yang masih tersembunyi?
Yang pasti hingga kini bukti independen tentang mereka belum ditemukan. Glorifikasi tanpa sanad eksternal menjadikan mereka lebih mirip tokoh legenda timbang figur sejarah nyata. Saudaraku, inilah misteri realitas sejarah yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita akan menerima narasi tanpa dasar yang jelas, ataukah kita tetap berpegang pada sejarah yang terdokumentasi, yang diakui, dan memberi pengaruh nyata bagi dunia Islam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini dendam sejarah, ataukah sekadar legenda? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten misteri sejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.